Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dari Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yakni bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Guru Ta Ibu Besek Mutmainnah SPD MPD dengan judul Tugas Personil BK, Kepala Sekolah, Koordinator BK di Sekolah. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum. Baik, dari judul Tugas Personil BK, Kepala Sekolah, Koordinator BK di Sekolah, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih definisi dari bimbingan dan konseling? Kemudian yang kedua, apa tugas Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan BK? Yang ketiga, apa tugas dari Koordinator BK? Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa definisi dari bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling adalah bidang yang membantu peserta didik untuk berkembang dan hidup lebih baik. BK ini menggunakan berbagai macam cara untuk mengatasi masalah dan menemukan potensi diri dari peserta didik. Meskipun cara BK seiring berjalannya waktu berubah, akan tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu membantu peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup dan menemukan dan menjadikan peserta didik ini menjadi versi terbaik dari diri mereka. Baik, dari definisi tersebut ada beberapa karakteristik dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu proses memberikan bantuan, di mana BK ini memberikan bantuan kepada peserta didik tidak hanya sesaat atau spontan, akan tetapi berkelanjutan. Kemudian yang kedua dilakukan oleh ahlinya atau biasa disebut juga dengan konselor. Yang ketiga, BK ini berfokus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang keempat, tujuan utama dari BK ini yaitu membantu peserta didik untuk mencapai pengembangan secara optimal dalam aspek kehidupan. Yang kelima, bersikap preventif, seperti BK ini membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dan bersifat kuratif, seperti BK ini membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang keenam, terakhir, yaitu sebelum melaksanakan program BK ini, BK hendaknya memerhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Baik, adapun ayat yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dialah yang memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, adapun keterkaitan ayat tersebut dari bimbingan dan konseling, yang pertama, kepala sekolah menggunakan kebijaksanaan dalam memimpin, memberi keputusan kepada staf dan tim guru BK. Kemudian, koordinator BK menerapkan pendekatan yang bijaksana dan menggunakan metode yang baik sebelum memberikan arahan kepada peserta didik. Baik, adapun hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Yang artinya, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Nah, keterkaitan hadis ini dengan tugas kepala sekolah dengan koordinator BK, yaitu yang pertama,
kepala sekolah memberikan bimbingan dan arahan kepada staf dan tim guru BK untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian koordinator BK memberikan arahan dan bimbingan konseling kepada peserta didik untuk membantu peserta didik mencapai pengembangan secara optimal, yaitu baik dari segi pengembangan pribadi, sosial, belajar, serta karir mereka. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tugas kepala sekolah dalam penyelenggaraan BK. Yang pertama yaitu program perencanaan BK, di mana kepala sekolah membantu menyusun program BK seperti membuat peta jalan untuk kegiatan BK di sekolah. Kepala sekolah bekerja sama dengan koordinator BK serta tim guru BK untuk menentukan apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana cara pelaksanaannya, dan kapan waktunya. Kemudian yang kedua, dalam pengawasan dan pelaksanaannya. Kepala sekolah memeriksa apakah program BK ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian, kepala sekolah juga memastikan bahwa program BK ini sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan apabila terjadi kendala pada saat program pelaksanaan BK ini, kepala sekolah juga membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi, di mana kepala sekolah menilai apakah program BK ini sudah berhasil atau belum. Kepala sekolah mengumpulkan informasi tentang apa yang sudah terjadi dalam pelaksanaan program BK dan apa yang perlu diperbaiki. Karena hasil evaluasi ini akan digunakan untuk membuat program BK di masa depan menjadi lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tugas dari koordinator BK. Yang pertama adalah memimpin. Koordinator BK mengarahkan staf dan tim guru BK. Yang kedua yaitu merencanakan. Koordinator BK merencanakan program BK tahunan. Yang ketiga, mengatur. Koordinator BK ini memberi tugas antara staf dan tim guru BK. Dan yang keempat, mengawasi. Koordinator BK ini mengawasi apakah program BK ini sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi. Koordinator BK melakukan penilaian apakah program BK ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian berkoordinasi. Koordinator BK ini berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai program BK yang telah dijalankan. Kemudian melaporkan. Koordinator BK ini membuat laporan kepada kepala sekolah terhadap program BK yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan. Koordinator BK meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah. Baik, adapun kesimpulan dari materi tugas personil BK yang meliputi kepala sekolah, koordinator BK di sekolah, yaitu bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendukung perkembangan peserta didik baik secara sosial, pribadi, belajar hingga karir mereka. Dalam prosesnya, kepala sekolah bertanggung jawab mendukung dan mengawasi program BK secara keseluruhan. Dan koordinator BK ini bertanggung jawab pada pelaksanaan program BK tersebut. Kepala sekolah dan koordinator BK merancang dan mengembangkan program BK untuk mencapai kesejahteraan dan keberhasilan dari peserta didik. Itulah kesimpulan dari materi tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi dengan judul tugas personil BK, kepala sekolah, koordinator BK di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.